cakepin nama anak kita. Sebab itu adalah doa, harapan, ya, harapan. Namanya ihsanuddin, kebaikan agama. Ada muhsin, mana udah muhsin? Itu orang baik namanya itu. Orang baik itu. Jadi nama itu adalah bagian juga dari doa orang tua terhadap anaknya. Makanya jangan sembarangan ambil kata untuk kita sematkan kepada diri anak kita. Ya, la haula wala quwata illa. Asmaul Husna 99. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul Somad, Abdul Syakur, Abdul Rauf, apa lagi? Abdul Razak. Abdunnya artinya hamba, kemudian ditambah lagi dengan sifatnya Allah, ya Ar-Razzaq tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai deh yang terakhir Al-Hasib. Pokoknya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, yang agung ada pada diri anak kita. Itu namanya memberikan nama terbaik kepada anak kita. Atau dalam hadis yang lain dinyatakan oleh Rasul, yang nama itu diambil dari namaku. Muhammad, Ahmad, siapa lagi? Humaidi, Hamidah, Hamid, ya. Kan diambil dari apa? Hamidah. Artinya terpuji, baik, bagus. Kasih nama Ahmad, Muhammad. Kalau guru saya itu ngomong begini, kasihin nama Ahmad Muhammad. Sebab nanti setiap orang-orang yang udah tercatat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia udah berbaris di belakang Nabi. Yang paling didahulukan masuk ke dalam surganya Allah, masuk ke dalam surganya Allah, akan diprioritaskan, didahulukan orang-orang yang bernama Muhammad, Ahmad. Makanya dulu saya pernah demo Abuya, orang tua saya. Saya pernah demo tuh. Demo dalam arti kata begini, komplain. Komplain. Masih kecil-kecil. Belum lulus SD, paling kelas 3, kelas 4. Kelas 3, kelas 4. Buya, nama Buya kan ada Muhammad Rusdi. Kok Iqbal namanya cuma Iqbal Haki Tamam doang? Kok nama Iqbal nggak ada Muhammadnya? Kata Buya, ada, Buya udah kasih nama. Nama babang tuh panjang, Muhammad Iqbal Haki Tamam. Tapi di nomor absen Iqbal di Muhammadiyah 06 dulu SD sayanya di situ tuh, depan Eko Park. Muhammadiyah 06. Tapi di absen Iqbal nggak ada. Kita ngeliat juga di akte kelahiran kita juga nggak ada kok. Namanya langsung Iqbal Haki Tamam ada. Buya dikasih nama Muhammad Iqbal Haki Tamam. Petugas kelurahan kali lupa nyatetnya. Apalagi pas begitu muncul tuh adik kita. 3 laki, 1 Iqbal Haki Tamam. Yang kedua ada Ahmad Syauqi Kamal, pakai Ahmad. Yang paling bontot udah gugur, meninggal dunia. Ahmad Sidqi Al-Wafa, ada Ahmadnya. Nah, mangkinan kita. Kenapa nggak pakai Muhammad? Pernah saya tanyain begitu. Protes saya, komplain sama Buya. Kata Buya, ada petugas kelurahannya kali lupa nyatetnya. La haula wala quwata. Kasih nama yang baik-baik. Jangan kasih nama anak sekarang nih, ya Allah, diambilnya dari kata apa tahu? Kenapa nggak dengan Abdullah, Abdurrahman? Kalau yang perempuan pakai Siti Aminah, tabarukan dengan mulianya seseorang yang bernama Aminah. Namain Khadijah, istri Rasul. Perempuan yang nggak bisa dilupain sama Nabi sepanjang kehidupan Rasul adalah Khadijah. Bu, bu, jamaah, alhamdulillah. 4 manusia perempuan yang paling mulia sepanjang zaman, salah satunya adalah Khadijah. Khadijah binti Khuwailid.
Kita hitungnya. Yang pertama, Maryam binti Imran, ibundanya Nabiullah Isa alaihissalam. Menjaga kehormatan dan iffahnya, kesucian dirinya, patut untuk kita contoh. Siapa namanya? Siti Maryam binti Imran. Yang kedua, ada yang namanya siapa? Asia, bininya Fir'aun. Nggak usah pandang lakinya, nggak usah pandang bajingan paling tengik. Iya, di Al-Quran direndahin banget Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicemooh banget perilakunya, sifatnya oleh Allah. Jumawa, angkuh, sombong, sampai tepuk dada. Dia katakan, faqala ana rabbukumul a'la, gue ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Ngomongnya di depan rakyatnya. Nah, kita orangin bininya aja nih, Siti Asia binti Muzahim namanya, lengkap. Yang ketiga ada Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Istri bukan sekedar istri, istri juga penunjang ekonomi dakwah suaminya. Makanya namain anak, kalau keluar anak perempuan, Khadijah. Siapa? Khadijah. Saat orang ingkar terhadap kebenaran risalah Nabi, seorang perempuan, orang terdekat daripada Rasulullah, istri beliau yang pertama dan paling utama, yakni Khadijah, membenarkan terhadap risalah yang dibawa oleh Allah terhadap suaminya. 3. Yang keempat, putri tercinta beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Namain kalau punya anak perempuan dari 4 yang tadi, ya. Insya, atau kalau yang laki pakai Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, Muhammad. Yuk kita datang yuk. Acara apa? Acara walimatul aqiqah. Anaknya siapa? No. Bapak Anu, Bapak Fulan. Oh, baru keluar lagi dia anaknya. Iya. Namanya siapa? Namanya Frankie. Wah, Frankie. Diambil dari apa itu nama Frankie? Siapa namanya? John. Namanya siapa? John. Paul. Kalau kata orang sono sih Paul cakep ya. Nah kalau kata orang Betawi Paul. Ya, Paul namanya. Paul kalau kata orang sono. Pakai aja yang pakai gaya kita. Nabi udah ajarin tuh nama-nama yang baik, yang bagus. Ahmad, Muhammad, Hamid, Humaidi. Yang kalau perempuan, ya ambil deh tabarukan. Doa nama, ya. Dari nama-nama para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh diambil dari kata nama-nama dewanya orang-orang yang berlainan akidah dari umat Islam. Namanya siapa? Namanya John Lucifer. Wah, iblisnya orang sono tuh Lucifer. Ya nggak pernah baca nggak ceritanya? Namanya siapa? Zeus. Wah, Zeus. Dewa. Nggak boleh. Ada larangan juga. Ada larangan nggak boleh menamakan daripada nama-nama dewa atau Tuhan-Tuhannya orang sono. Nggak boleh. Jangan ikut-ikutan trendy. Makanya orang kalau Syabang ketawa aja dia. Makanya kalau kita belajar ngaji, insya Allah ngerti. Kalau nggak ngaji, jauh dari ngerti. Namanya siapa? Namanya Tony. Kok keren banget namanya Tony? Ambil dong dari yang Islam, dari yang Al-Quran. Itu justru aneh dapatnya dari yang apa namanya? Dari yang bau-bau Arab. Kok dapatnya dari Arab? Dari mana Tony? Emang ada a'udzubillahi minasyaitoni. Diambil dari situ. Dipotong sama dia. La haula wala quwata, kecuali yang aslinya namanya Sultani gitu, ya. Dipanggilnya Pak Tony. Nah, ini biasanya mana ada Pak Tony. Untung lagi nggak ada dia. La haula wala quwata illa billah. 12 tahun menikah, belum juga dapat anak.
Padahal udah disiapin namanya. Pas begitu keluar, saking girangnya diganti akhirnya. Udah pakai Muhammad. Tapi kedua suku katanya dinamain Aldino. Ditanya, kok kenapa namanya Muhammad Aldino? Apa artinya Muhammad dari junjungan alam kita? Dari sini sih masih cakep nih. Muhammad Rasulullah. Terus Aldino dari mana? Kan kita nungguin 12 tahun nikah nih. Aldino tuh alhamdulillah dia nongol. Nungguin punya anak, nggak punya anak. Tahun ke-12 pernikahan baru muncul anak laki lagi. Namain Muhammad Aldino. Muhammad alhamdulillah dia nongol juga. La haula wala quwata. Cakepin nama anak kita. Sebab itu adalah doa, harapan, ya, harapan. Namanya ihsanuddin, kebaikan agama. Ada Muhsin, mana udah Muhsin? Itu orang baik namanya itu. Orang baik itu. Jadi nama itu adalah bagian juga dari doa orang tua terhadap anaknya. Makanya jangan sembarangan ambil kata untuk kita sematkan kepada diri anak kita. Ya, la haula wala quwata, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ismahu wa adabahu. Hak seorang anak dari orang tuanya atau kewajiban orang tua kepada anaknya selain memberikan nama yang baik untuk namanya, wa adabahu juga adalah memberikan pendidikan yang baik adab anaknya. Selain nama, adab juga ditekenin buat anak kita. Ajarin soal akhlak, Pak, maksudnya. Makanya orang tua zaman sekarang itu nggak boleh jauh dari majelis taklim, maksudnya entuh. Biar akhlak-akhlak Rasul yang kita dapat ilmunya dari majelis ilmu, majelis taklim, tempat-tempat baik, biar disampaikan ke anak-anak kita. Bang, Kak, Dek, nggak boleh begitu ngomong sama mama, ngomong sama papa, nggak boleh pakai narik urat. Nadanya nggak boleh lebih tinggi dari nada orang tua bicara. Ngomong sama orang tua dan jangan sampai dengan tatapan yang seperti orang melotot. Ama yang tua sungkem hormat, ama yang lebih muda sayangin deh, sayangin Kak. Tuh adab namanya. Apa Pak? Adab. Nih kita hidup bermasyarakat kadang-kadang betul-betul kita ngerasain. Titelnya orang yang merentet, sisi akademiknya tinggi, jenjang pendidikannya yang ampe paling atas, kadang-kadang gak diorangin sama kita hanya karena dia gak punya adab. Betul. Kita sering kali ngorangin orang kalau dia punya adab meskipun gak punya titel yang merentet. Betul gak? Kadang lebih diterima di masyarakat orang yang paling tinggi adabnya daripada orang yang tinggi akademiknya. Mau S1 kayak kelar dia, kemudian S2 kayak lanjut lagi S3 sampai profesor. Tapi estetikanya nol, kosong. Etikanya nihil, nggak ada. Adabnya jauh dari kata baik. Budi pekertinya nggak luhur. Maaf, ribuan kali maaf. Kalah sama yang dari desa, dari kampung datang ngelewatin orang ngebungkuk. Iya enggak? Gaya orang kampung tuh begitu. Jangan bilang orang kampung ndeso. Jangan, adabnya dia bagus. Cara bermasyarakatnya perlu diacungin jempol. La haula wala quwata. Rasul diutus oleh Allah, yang dikemukakan oleh Rasul lebih dulu selain daripada tanaman akidah apa sih? Adab, akhlak, Pak. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Lain riwayat dikatakan innama bu'ithtu li utammima salihal akhlak. Akhlak yang soleh, akhlak yang baik, akhlak yang paripurna. Itu yang dibawa risalah kenabian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngaku kita menjadi umat Nabi kalau ternyata kita nggak punya akhlak terhadap sesuatu yang memang berhak untuk kita hormati, kita muliakan. La haula wala quwata illa billah. Ajarin tuh akhlak kepada anak-anak kita. Tanggung jawab bapak ibu. Artinya kalau disebutnya tanggung jawab bapak ibu, tanggung jawab orang tua, itu hal yang nggak boleh kita abai, nggak boleh kita tinggalin. Anak ntar dia nuntut nih. Anak ntar dia
nuntut ke kita, dimasukin, dijeblosin sama Allah ke dalam neraka hanya karena akhlaknya kurang. Akhlak pada Allah nggak ada dengan ibadahnya, akhlak kepada Rasul nggak berperilaku yang baik kepada Nabi, sunnahnya ditinggalin, nyebut Nabi Muhammad aja begitu, dikata nggak pakai yang namanya pujian-pujian yang baik, Sayyidi ya Rasulullah, Habiballah, Soffatallah. Kepada orang tuanya juga nggak punya akhlak, kepada abangnya orang yang tertuanya juga nggak punya akhlak, kepada yang di bawahnya juga nggak ada rasa kasih dan sayang, nggak mau ngayom, dan dimasukin ke dalam neraka. Begitu ke dalam neraka, ente babinya siapa kata Allah? Ada sih punya babi ya Allah, namanya Fulan bin Fulan. Ente emang nggak pernah diajari, saya nggak pernah tahu tentang akhlak. Nah, ini yang berabe nih. Apalagi kalau tuh anak sendiri yang ngomong, ya Allah kenapa aku masukkan ke dalam neraka? Karena engkau nggak punya akhlak, ente nggak beradab. Ya Allah, saya nggak beradab, saya terima. Tapi tolong ya Allah, dalam hal ini ada orang yang bertanggung jawab sehingga saya terbentuk, terpolakan, nggak menjadi manusia yang berperilaku baik, nggak berakhlak, nggak beradab. Mak bapak saya ya Allah, silahkan tanya, paling nggak interogasi dulu ya Allah. Siapa bapak ente? Fulan bin Fulan. Mak ente? Fulanah binti Fulan. Wah, dipanggil kita mak bapaknya. Padahal selangkah lagi kita masuk surga tuh. Dikit lagi selangkah mau masuk surga. Begitu mau masuk, ketuk pintu surga, ditarik kerah belakang kita sama Allah. Tik dulu, berhenti. Kenapa ya Allah? Ada manusia yang saya mau jeblosin, katanya dia adalah anak ente. Siapa namanya ya Allah? Fulan bin Fulan. Oh, itu anak kedua saya. Itu bontot saya, itu sulung saya ya Allah. Kenapa, emang apa perkaranya? Dia saya akan masukkan ke dalam surga, kata Allah. Ente tahu kenapa? Gara-gara dia nggak berakhlak. Dan dia punya pengakuan dia nggak berakhlak gara-gara ente nggak ngajarin akhlak sama dia. Nah, tepok jidat deh kita orang tuanya. Padahal duit banyak. Duit banyak. Duit kita ternyata nggak menolong kehidupannya supaya dia dapat pendidikan akhlak baik di sekolah, di pengajiannya, atau di majelis-majelis taklimnya. Atau anak kita nggak kita datengin ustadz khusus untuk memberikan ilmu tentang akhlak kepada anak kita. Makanya kadang-kadang banyak kan orang tua yang akhirnya membesarkan musuhnya dia sendiri hanya karena anak kita yang kita besarkan dia nggak punya akhlak. Akhirnya bukan jadi kawan buat kita, tapi jadi lawan buat orang tuanya. Banyak nggak yang kayak begitu? Banyak nggak Pak Bu? Banyak. Tuh yang disebut senjata makan tuan. Maknya yang ngandung, maknya yang ngelahirin berjuang, hahu. Bapaknya yang kedekak-kedekuk, banting tulang, peres keringat, kepala buat kaki, kaki buat kepala, berangkat gelap, pulang gelap. Gedein tuh anak, besarin tuh anak, kasih makan tuh anak, nggak taunya kita piara musuh kita sendiri. Hanya karena apa? Nggak kita kenalin soal akhlak. Nah, ini penyeimbangnya anak kita, Pak. Kalau bapak piara ayam boleh begitu, kasih rumahnya dari bambu-bambu, ketok pakai martil tuh paku, bikin jadi rumah ayam, kandang ayam. Kasih dedeknya, lemparin aja gabah berasnya. Gede nggak tuh ayam? Apa iya ayam kita suruhin untuk ngaji ke ustadz biar belajar akhlak? Kan enggak. Ada nggak ayam di sini yang ikut ngaji? Nggak ada kan? Karena dia binatang. Dia nggak ada akhlak pun nggak ada hisapnya di hadapan Allah. Nah, anak kita bukan binatang. Anak kita bukan binatang. Supaya dia nggak jadi ayam, makanya kita kasih pendidikan akhlak kepada siapa? Anak kita. Adab Bu, ya Allah, adab. Ibu mati meninggal dunia, nggak pernah kasih adab kepada anak-anak kita. Maaf, ibu akan menikmati kenikmatan alam barzah ibu hanya sekedar dari amal soleh yang ibu lakukan. Iya kalau banyak, kalau cekak amal kita. Kan kita nunggu kebaikan anak kita. Kirimin Rabbil Firli, bacain suratul Fatihah. Lebih sedikitnya anak kita punya penghasilan keuntungan dari dagangnya dia.
Dia bisa infak sedekah atas nama orang tua kita. Kalau 3 hal ini dilakukan oleh anak-anak kita, saat kita udah cekak, kenikmatan di alam barzah kita habis. Karena amal soleh kita juga sedikit tempo lalu di alam dunia. Tapi jangan khawatir, kalau kita ninggalin anak-anak kita yang ngerti tentang akhlak dan adab kepada orang tuanya, maaf, ribuan kali maaf, ibu tenang-tenang aja di alam barzah. Tiap hari Rabbil Firli dibaca sama anak kita, itu menjadi kenikmatan dan hidangan yang begitu mewah dan istimewa untuk kita di alam barzah. La haula wala quwata. Semuanya ini take and give, Bu. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan, kembalinya kepada kita. Makanya soal pendidikan adab dan akhlak anak kita bikin istimewa, bikin luar biasa. Sebab yang nikmatin kita juga jadi orang tua. La haula wala quwata illa billah. Contoh nih, orang tua datang ngaji, anaknya ngikut. Anggap orang tuanya sekarang meninggal dunia, anaknya ngegantiin bapaknya dengan kegiatan taklimnya. Tuh bapak secara fisik udah nonaktif, nggak bisa berbuat amal soleh lagi kan, yang di dalam kubur. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kebaikan tuh anak dengan melanjutkan apa yang menjadi aktivitas bapaknya, taklim yang biasa dilakukan oleh bapaknya, kemudian anaknya sekarang yang lanjutin, maka tuh bapak tinggal uncang-uncang angge aja, kata orang Betawi bilang. Tahu uncang-uncang angge? Santai-santai aja, duduk manis. Semua kenikmatannya dikirim oleh Allah karena sebab perilaku baik dan ibadah amal soleh yang dilakukan oleh anak. Dan ternyata anak bisa melakukan demikian karena pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Ya enggak? Makanya anak tuh investasi terbesar bagi seorang ayah dan ibu adalah anak. Dunia akhirat tuh anak. Dunia akhirat. Saya dari siang, nih anak ngintil nih, saya lagi bawa anak tuh. Yang kedua, mudah-mudahan nggak bontot. Kalau bontot insya Allah punya anak 8 saya. Amin, insya. Doain aja Pak Haji Supri ya. Amin, insya. Tuh anak saya yang kedua tuh pakai jilbab hitam tuh. Tuh yang paling cantik tuh. Yang kalinya sih yang lainnya lewat dong. Iya, siapa dulu pabriknya? Pak Ujang. Wah, kita pabriknya. Iya enggak? Kalau jemaah ada yang mau kepengen anak cantik ya datang ke rumah. Ntar saya kasih tahu ngadepnya kemana gitu. La haula wala quwata. Dia tadi ngomong nih, tadi abis dari daerah mana nih? Gang Putri sebelum ujung pengen ke Tangkuban Perahu tuh, sebelum klinik Muria tuh. Burangrang, jalan Burangrang. Ada Gang Putri tuh, masuk di situ tadi. Bu, ini sekarang kita lagi di motor tuh, udah selesai. Aduh, aku capek. Nah, Dede kan nggak ceramah. Dede kan nggak ngajar, kan yang ngajar Buya. Tapi aku capek banget, kata dia begitu tadi. Kita dengerin aja, dia lagi ngoceh aja. Sepanjang jalan dia ngoceh aja. Aku capek nih, sekarang kita langsung pulang kan Boy? Enggak. Nah, kita ini sekarang ke tempat yang ketiga, maghrib ke isya, nanti kita di musola Misbahul Amal. Aduh, yang mana lagi sih itu? Kata dia begitu. Ntar abis dari situ dia masih satu lagi yang keempat nih Buya, di jalan Menteng Wadas. Kakak-kakak ntar yang ngaji, abang-abang tuh, pengajian remaja gitu. Ya Allah, kapan aku istirahatnya? Emang Buya setiap hari begini? Iya. Tuh, kita bilang aja begitu. Iya. Dia tahu tuh kegiatan kita nih. Dia ngikut juga. Nah, ntar dia gede. Sekarang sih belum mikir nih dia. Buat apa? Tujuannya apa? Punya aktivitas begini. Yang dia tahu pokoknya ya jajan ada. Iya nggak? Tuh anak namanya. Anak. Tapi begitu dia besar nanti dia tahu, oh, aktivitas kegiatan babe gue begini. Lompat dari satu tempat ke tempat yang lain begini. Paling enggak jadi ukuran diri dia. Jadi ukuran diri dia. Begitu besar nanti babenya meninggal dunia, harapan kita apa? Dia melanjutkan nilai kebaikan yang pernah dia lihat, dirasakan, dialami terhadap orang tuanya yang dulu masih hidup bersama dirinya. Sehingga dia bakalan punya rem yang pakem kalau dia lagi pengen ngaco. Dia pengen berbuat macem-macem. Oh iya, ntar babe gue begini. Nikmat yang akan disalurkan oleh Allah kepada orang tua hanya karena amal yang dilakukan secara baik oleh si anak.
siksa yang akan dikirimkan oleh Allah kepada orang tua disebabkan juga karena pengaruh dan unsur kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seorang anak. La haula wala quwata illa billah. Paham sampai sini, Bu? Paham sampai sini, Bu? Pentingnya untuk kita didik anak kita biar berakhlak, beradab. Tuh intinya itu. Haknya seorang anak nggak boleh kita tahan, artinya hak. Harus kita salurkan, harus kita berikan. Apalagi kalau pinjam bahasa di diri kita nih menjadi kewajiban buat kita. Nggak boleh kita abai. Wa ayyu'allimahu alkitabata. Dan juga hendaknya seorang orang tua, ayah dan ibunya mengajarkan alkitabah. Baca, tulis, berhitung. Kalau alkitabata aja sih cuma menulis doang. Artinya di sini kembangin aja lagi pemahamannya, bukan hanya sekedar menulis. Siapa orang yang bisa nulis tapi nggak bisa baca? Ada nggak? Setiap orang yang bisa nulis pasti bisa baca. Makanya itu anak-anak kita yang atau cucu-cucu kita yang udah usianya 4 tahun, 5 tahun, masukin ke apa? Apa namanya? Calistung ya. Ya, pendidikan calistung, baca, tulis, berhitung. Artinya apa? Soal pendidikan anak kita. Soal pendidikan anak kita. Nggak boleh kita tahan rezekinya dia itu. Haknya dia itu. Bahkan itu menjadi kewajiban untuk kita. Pertama, perbaiki atau baguskan nama anak. Kedua, baguskan juga adabnya. Ketiga, berikan pendidikan soal membaca, menulis, dan berhitung. Pokoknya kalau misalkan ada orang tua, kita yang bapak atau emak, ibunya nggak memberikan hak itu kepada anaknya, nah berarti dia menghilangkan satu kewajiban terhadap amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja minal amanah khianah. Siapa orang yang keluar dari track koridor amanah, berarti dia dicap, distempel oleh Allah khianah, pengkhianat. Wa ayyu'allimahu as-sibahah. Dan juga ajarin anak kita berenang. Nah, tumbenan nih. Kok masuk pada segi olahraga? Iya enggak? As-sibahah. Apa as-sibahah? Berenang. Ajarin anak kita berenang. Warrimayah, memanah. Memanah artinya. Itu sunnah Nabi, Bu. Nah, bapak ibu juga kalau pengen dapat sunnah Nabi, ya ini belajar berenang. Belajar juga memanah. Satu lagi berkuda. Itu sunnah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya guru saat mendengarkan ini, dia menyampaikan dan menyebarkan hadis tersebut. Maka saya punya guru bilang begini, sebab boleh jadi peperangan yang akan terjadi nanti sebelum datangnya hari kiamat adalah peperangan yang membutuhkan daripada skill dan keahlian seseorang dalam soal berenang, dalam soal berkuda, dalam soal memanah. Sebab ada riwayat di penghujung tahun sebelum datangnya hari kiamat akan juga terjadi peperangan yang cukup besar melibatkan setiap negara-negara yang ada di atas muka bumi Allah ini. Dan peperangan itu kembali seperti peperangan yang terjadi di zaman para nabi dan rasulnya Allah. Kembali tradisional, seseorang menunggangi yang namanya kendaraannya tapi bukan roda 4, kaki 4, kuda. Pakai anak panah juga, dilepaskan dari busur-busurnya. Perang akhir zaman itu kalau orang barat bilang tuh ada Armageddon, ada film gitu. Perang namanya Armageddon. Ajarin ya, boleh jadi perang itu terjadi bukan lagi di darat, tapi di air. Makanya kelihayan dan keterampilan, skill, keahlian anak-anak kita juga siap untuk ditempatkan di manapun medannya. Di atas gunung jadi bisa memanah, di lautan jadi dia pandai berenang,
berkuda pun jadi. Wah, ini prajuritnya Rasul nih. Ya, tentara-tentaranya Allah. Siap di tempat. Nah, itu kewajiban kita itu. Ya, kewajiban kita. Makanya kalau misalkan kita lagi ngajak jalan-jalan anak yang ada kolam renangnya, niatin dari rumah. Ya Allah, pengen ngajarin berenang buat anak saya, meskipun babenya emaknya nggak bisa berenang juga gitu ya. Paling nggak ada cepek-cepeknya, niatinnya insya Allah dapat untuk mengajarkan anak ar-rimayah, atau yang secara rutin ya, bulanan, mingguan emang dia les berenang. Apa? Les berenang ya. Nggak ada duitnya Ustadz, Ciliwung aja dekat rumah gitu kan. Tapi kalau anyut jangan salahin gue ya. La haula wala quwata wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Dan kewajiban seorang ayah khususnya nih, ini soal rizki ya, nggak menjadi wajib bagi ibunya. Ibunya cuma support sistem yang dibangun, yang diciptakan oleh suaminya, ayahnya anak-anak, bapaknya anak-anak. Lempengan yang ini kewajiban yang mutlak adalah seorang ayah. Wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah dan tidak memberikan nafkah kecuali dari rizki yang baik, thayyiban. Thayyiban, ada unsur halal di dalamnya. Ada unsur halal. Beliin pakaian yang halal sekaligus baik. Halal cara kerja bapaknya, halal di tempat kerja bapaknya, halal dari hasil yang dihasilkan oleh bapaknya. Baik, tutup aurat buat si anak. Apalagi kalau udah akil baligh tuh anak, ada aurat-aurat yang kudu ditutup, maka kasih kenaan, busana, pakaian yang nggak boleh terlihat auratnya. Iya bu, laki ini udah kedekak-kedekuk nih, pokoknya kalau kita kan orang laki, biar kata musim panas tuh panasnya panas yang bener-bener menceter gitu mataharinya, sampai berkeringat. Orang bilang kata keringatnya sampai basah tuh sempak laki kita bu. Iya, betul, laki begitu. Makanya kalau ada laki kita yang nggak mau kerja, nggak mau ikhtiar, bisanya cuma nyuruhin merentahin nyeduh kopi doang begitu. Ini menjadi bencana ujian bagi orang perempuan nih. Maunya senderan mulu. Hari-harinya pokoknya perintahnya seduhin gue kopi dong. Seduhin gue kopi. Tapi nggak cari ikhtiar untuk usaha. Nggak mau cari nafkah buat kesejahteraan kita selaku istrinya. Dan juga buat anak-anak kita. Ini nggak bener yang namanya laki begini nih. Ya. Amanah tuh istri, amanah tuh anak. Khususnya soal anak. Wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Nggak boleh menyerahkan sesuatu dibawa dari luar masuk ke dalam rumahnya untuk istrinya, untuk anaknya. Kemudian dari barang-barang yang haram. Pakaian pokoknya harus halalan thayyibah. Pendidikan begitu juga. Biar kata kita masukin pondok pesantren anak kita, tapi dari hasil uang korupsi, dari hasil uang nipu, dari hasil kita ambil haknya saudara kita, kita curi uang tetangga kita. Tapi bagus buat apa? Buat mondokin anak, buat panggil ustadz. Ini nggak bijak juga nih. Orang Betawi bilang dulu nih, jangan nyuci kain sarung buat sholat pakai air got. Cuci kain sarung pakai air bersih, jangan pakai air got. Fungsinya baik tuh alat kain sarung ya buat kita sholat. Cuman cara nyucinya masa iya pakai air got yang barangkali kecampur dengan najis-najis. Teh kucing ke situ direndam. Teh kucing kerendam tuh. Kalau masuk got ada bangkai tikus mati. Bangkai tikus ya kalau ada bangkai ya mati dong ya. Ya ada bangkai tikus atau ada tikus mati. Ya Pak Bu,
Kalau cari duit padahal buat kegiatan, agenda atau program yang baik-baik, jangan dari ambil sumbernya yang nggak baik, nggak bagus, nggak bakalan jadi juga tuh anak kita, nggak bakalan jadi juga. Berangkat haji hasil daripada uang korupsi. Ya kata Allah, la labbaika wala sa'daika. Meskipun kita bertalbiyah sampai ribuan kali perjalanan Mekah Madinah, labbaik Allahumma labbaik, hadir ya Allah, siap ya Allah, aman ya Allah, kita bilang kami datang, kata Allah, nggak ada lebek-lebekan buat ente, nggak ada kebahagiaan buat ente. Ta'amuhu haram wa syarabuhu haram, makanannya dari uang yang haram, minumannya dari uang yang haram. Dia naik haji pakai uang yang haram. Dia kenakan itu kain ihram yang haram. La labbaika wala sa'daika. Enggak dapat juga, jauh dari surga yang model kayak begini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, wa ayyuzawwijahu idza adraka. Dan hendaknya orang tua mengarahkan putra-putrinya, anak-anaknya untuk menikah idza adraka, apabila waktunya sudah untuk menikah atau ketika anaknya sudah akil balik. Nah, rupanya ini di ujung nih, saya sediain waktunya di pekan yang akan datang. Saya akan sampaikan secara gamblang. Sebab hal ini yang paling terpenting buat kita. Anak-anak sekarang kalau dia udah kerja, udah lulus, selesai kuliahnya, ya, udah akil balik deh yang laki, akilah balik kok yang perempuan. Kalau nggak kita sodor-sodorin, kalau kita nggak dorong-dorong dia untuk nikah, takutnya anak-anak zaman sekarang dikawin sendiri, pakai caranya sendiri. Nanti yang kebabaran akhirnya bapak juga, ibu juga. Betul nggak? Betul nggak? Di zaman sekarang, ombaknya gile, bu, masya Allah. Ombaknya, deruan ombaknya, lebih daripada ombaknya tsunami. Kalau itu kena dengan anak-anak kita, wah udah deh, malunya selebar kampung gitu. Jalan Batu Raya yang dari ujung ke ujung kayaknya cuma sejengkal doang, kita nggak berani keluar, kecoreng muka kita hanya karena perilaku anak kita. Apalagi bertetangga ame komunitas yang mulut lancip, diomongin deh. Masya Allah. Perasaan baru 7 bulan yang lalu ya nikahin anaknya, kok sekarang udah lahiran aja ya, padahal anaknya prematur. Emang bukan tekdung, bukan married by accident, bukan MBA, bukan. Padahal anaknya bener-bener nikah yang sah. Apalagi kalau anak kita, naudzubillah min dzalik, kejadian hal-hal yang kita nggak ingin kan, habis sudah, masya Allah. Karenanya tuh besok kita akan bahas wa ayyuzawwijahu idza adrakah. Kawinin tuh anak, nikahin tuh anak, cariin pasangannya. Kalau dia nggak bisa cari pasangan sendiri, ya jodohin nggak apa-apa, asal ridho tuh anak kita. Dan jangan ada unsur maksa, karena nggak baik juga, nggak bagus juga untuk kelanjutan rumah tangganya, hari-harinya ke depannya. Sodorin aja, nih yang nenek, anaknya teman mama, bagus. Enggak ya udah, makanya ada nggak? Kakak punya teman laki-laki nggak? Kamu udah ada lirikan belum, bang? Umur kamu sekarang udah 31 tahun, bang. Bang, umur kamu udah 35 tahun, bang. Teman-teman kamu semuanya udah punya anak 2, punya anak 3. Ayo dong. Mama juga pengen punya mantu tempat curhat juga. Tuh, gitu ya. Bu, pinter-pinter ngomong sama anak kita. Kali anak kita laki ini dingin sama perempuan. Tahu dingin sama perempuan? Nggak ada genit-genitnya. Nggak ada genitnya. Susah juga. Mau kita amprokin, dorong-dorong begitu, ayo ngobrol, dikencing di celana, grogi. Ada laki begitu, ada. Ya mudah-mudahan kameramen kita nggak begitu. Cuman karena belum ketemu yang cocok begitu. Insya, Bu, tangkap isyarat anak kita yang perempuan, disuruhin, Kak, ayo, tuh wastafel tuh cucian depan numpuk tuh, ayo dong, cuciin, cuci.
Bukannya dia ngelawan, dia nyuci tetap. Tapi piring tatak awalnya dia 2 lusin, 24 biji, sekarang udah tinggal 7. Pecah mulu tuh piring tatak. Ngelamun nih si kakak nih, panggil sini. Ayahnya nih, sini kakak. Kamu ayah, kamu anak sulung ayah. Adik-adik kamu di bawah masih banyak. Apa yang dipikirin? Kok disuruh cuci piring tatak ngegomprang mulu? Ada yang dipikirin? Iya ya, siapa? Pacar ya, bawa kemari tuh laki. Ngomong sama ayah sini. Kalau dia serius, ayah siapin kamu buat ngedampingin dia. Kalau kamu ngerasanya udah cocok, ayah ngelihatnya juga bagus, cocok, ayo. Ayah anterin ke meja akdun nikah. Cakep gak orang tua kayak begini? Jangan ngerasa asik aja, aman aja, anaknya dibawa sama laki-laki, bebonceng aja. Malam minggu nih, kalau nggak diapelin, enak aja diapelin. Anak kita dibawa ke sono kemari sama laki-laki yang kita nggak tahu juga jentrungannya. Betul Pak Bu? Nggak boleh begitu. Ada istilah namanya orang tua yang dayuth. Tahu orang tua yang dayuth? Tahu nggak? Mau tahu nggak? Insya Allah pekan depan. Ya. Ceritanya kan kita berseri nih, ya insya Allah. Masih ada di sini nggak? Udah di sana ya, cucian deh lo. Ngeliat aja streamingnya ya, insya Allah. Doain Bu, Pak Wirman mudah-mudahan Allah berikan sehat. Amin. Jamaah ngaji atau komunitas ngaji bareng nih beliau nih, ya, yang selalu ngintil kemana kita tugas begitu. Doain mudah-mudahan komunitas ngaji bareng tetap istiqomah, tetap solid, tetap kompak. Insya Allah. Besok insya Allah yang terakhir wa ayyuzawwijahu idza adraka, kita akan bahas di pekan yang akan datang. Ya. Abang umur berapa Bang? Umur berapa? 20. Oh masih 20, masih lama. Bang Putra ya. Udah 20 berapa ya sekarang? 23. 2 tahun lagi tuh siap-siapin tuh lirik sono lirik sini makanya. Ya, kalau ukuran kita 25, deh naik deh pelaminan. Akad deh buru-buru. Iya enggak? Jadi enggak terlalu tua banget, enggak terlalu muda banget. Untuk laki-laki mateng tuh segitu 25. Ya, insya. Nabi nikah sama Khadijah umur berapa ya? Nikah sama Khadijah 25. Kita yang ngomong nikah 25. Alhamdulillah. Udah. Pak Edi nikah 28. Sekarang mau lagi enggak? Mau lagi. Datang ke rumah tadi kebetulan Ani lagi di luar, dikirimin bakso. Mudah-mudahan masuk surga sama bakso-baksonya. Assalamualaikum Ustaz, mohon doanya untuk Bapak Mundari dan istri hari ini berangkat umroh. Terima kasih. Kita doakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacain Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Bapak Mundari beserta istri yang saat ini berangkat umroh, mudah-mudahan umrohnya umroh yang makbulah. Segala bentuk apa yang menjadi amal ibadahnya di 2 kota suci Mekkah dan juga Madinah Al-Munawwarah, mudah-mudahan dikabul, diterima seluruh ibadahnya, dijauhkan dari kendala, dan mudah-mudahan kembali pulang ke tanah air insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, memborong mendulang pahala sebanyak-banyaknya, padat antara langit dan bumi. Beliau ambil itu semua nilai pahalanya dan menjadi kenikmatan nanti di alam barzahnya. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia bayi Helwa Nur Hafizah Salihah. Tuh cakep nih nama. Helwa artinya orang yang manis, orang yang cantik secara rupa dan juga secara akhlak. Helwa Nur artinya cahaya, Hafizah artinya orang yang menjaga diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Cakep nih. Anaknya siapa nih dia? Yang kemarin yang Arifin meninggal. Yang mana? Arifin. Bapak Arifin, yang mana ya? Kemarin kita doa di sini. Oh iya. Oh iya. Helwa Nur Hafizah Salihah binti Bapak M Arifin. Kita doakan mudah-mudahan Helwa Nur Hafizah betul-betul menjadi celengan untuk orang tuanya. Ya, usia berapa ya anaknya? Masih belum akil balik kan? Nah, kalau belum akil balik masih suci bersih. Dia hidup di dunia seolah-olah berlenggak-lenggok di hadapan Allah tanpa sentuhan taklif namanya.
belum ada pembebanan secara syariat dari Allah untuk dirinya. Dia meninggal dunia, apalagi kalau masih dalam keadaan anak-anak kecil, atfalul mu'minina fi jabalil jannah yakfuluhum Ibrahim wa Sarah hatta yaruddahum ila abaihim yaumal qiyamah. Anak-anak kecil yang mati meninggal dunia sebelum akil baligh, nanti disatukan oleh Allah antara bukit-bukit, ada lembah di dalam surga, yang ngasuhnya, yang ngempunya adalah Nabi Allah Ibrahim dan Siti Sarah. Nanti dibalikin ame Ibrahim dan Siti Sarah kepada bapak-bapaknya setelah hari kiamat. Jadi jangan risau, bersedih boleh. Anak kita Ustaz masih kecil, Ustaz meninggal dunia, ya Allah, mana imut banget, mana cantik banget, ngikutin kita kayak bapaknya Ustaz. Gak disebut lagi bini. Meninggal dunia Ustaz, untuk celengan, kebaikan ketimbang kita ngarepin anak kita yang gede terus umurnya panjang tapi nggak taunya ngerongrong kita di masa tua lansia kita. Betul nggak Pak? Banyak nggak mulai kayak gitu. Makanya orang tua Betawi dulu bilang, ngelihat anaknya yang udah pada gede tapi nggak sholat, Ramadan dia nggak pada puasa, ya Allah tahu begitu mendingan lo mati dari kecil. Betul nggak? Betul nggak? Maka orang Betawi emang kalau ngomong nggak ada tendeng aling-aling, tapi bener aja omongannya gitu. Ketimbang harus menjadi hisab yang ditanggung oleh orang tuanya. Betul nggak Pak? Yang masih kecil, mudah-mudahan menjadi celengan untuk orang tuanya. Kemudian kita bacakan suratul Fatihah untuk ibunda dari Bang Mahmud yang 4 hari yang lalu, udah 7 hari ya, 7 hari yang lalu meninggal dunia, yaitu almarhumah Ibu Hawati binti Naran. Annallaha ta'ala yataghashshana wa yataghashshaha birrahmah wal maghfirah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waj'al al-jannata mathwaha washfa' laha bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lana wa lahum wa lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu إلينا عند حاجاتنا إليه. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رب اغفر لي وارحمني. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم.